Dan ingat ya teman-teman, ini adalah titik 2 di sini. Titik 2, bukan titik koma dan tidak boleh ada spasi di antaranya. Misalnya dia menyebutkan bla 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 faktor misalnya. Faktor apa? Titik 2 langsung. Habis itu enter. Nggak boleh ada spasi di antara mereka. Oke, bisa dipahami ya. Misalnya Reno dan Ep ini mengemukakan faktor motivasi berprestasi gitu. Mengemukakan faktor dalam motivasi berprestasi adalah gitu, langsung titik 2, nggak boleh ada spasi. Di situ enter. Dan teman-teman, semuanya ini ya, itu harus jajar. 1 sama 2 ini harus sejajar dengan baris atasnya, harus jajar dengan kata adalah ini. Jadi misalkan ini sebagai berikut gitu ya, berarti 1 sama 2 itu harus ada tulisan, harus sejajar dengan tulisan sebagai berikut gitu. Misalnya ini menjorok ke sini gitu nggak boleh. Dia harus sejajar ya. Karena kalau kita pakai numbering ini, pasti dia akan menjorok ke dalam. Pasti akan menjorok ke dalam gini. Dan itu harus kita benerin. Harus sesuai dengan yang baris di sini. Nih, ayo spasi double aja saya udah bisa ngerti teman-teman. Harus hati-hati. Nih, konsisten ya. Ini A-nya itu harusnya kecil karena di akhir kalimat atau di tengah kalimat. Nah, ini kutipan langsung, pelajari kutipan langsung. Karena apa ini disebut kutipan langsung? Iya, ini 4 baris loh. Dan hadis riwayat Tirmizi kan itu kan nggak boleh disingkat-singkat ya. Tapi saya dulu teman-teman sebenarnya mengakali dalam tanda kutip agar saya tuh nggak kena plagiasi tinggi karena otomatis kalian itu menggunakan kutipan langsung itu rawan plagiasi tinggi, lebih dari 40% itu kalian harus memperbaiki atau merevisi tulisan kalian. Jadi apa yang penting di situ? Yang saya tulis gitu. Saya dulu kayak gini. Ini kan paragraf kutipan langsung ya. Nah, karena lebih dari 4 baris berarti aturannya kayak yang tadi. Saya misalkan ini nganggap yang penting itu bentar. Ini kan saya ngerasa bahwa yang penting itu salah satunya adalah pelajari Al-Quran dan bacalah gitu ya. Kemudian yang lain nggak penting, misalkan di bawah ini penting nih, orang-orang yang mempelajari, membaca dan menghafal Al-Quran merupakan orang-orang pilihan yang selalu misalnya yang selalu dirahmati Allah mungkin ya, dan mereka selalu mendapat cahaya. Nah, tengah-tengahnya ini saya rasa nggak terlalu penting gitu. Saya pakai titik-titik. Akhirnya dia cuma 3 baris dan ini meminimalisir plagiarisme. Oke, kemudian saya blok, kemudian saat I, dan ini karena kurang dari 4 baris berarti cukup kayak gini. Tapi kalau kita misalkan yang tadi ya, misalkan yang nggak saya cut ini kayak gini, berarti kita harus buat dia paragraf langsung karena lebih dari 4 baris yang menjorok sesuai ini kayak gini. Kemudian ini juga 2. Oke. Sebenarnya kalau aturan yang ini sih nggak ada ininya, nggak ada aturannya. Yang belakang ini nggak ada aturannya, tetapi harus kelihatan kalau itu kutipan langsung. Dan spasinya harus 1. Kita enter biar kelihatan dia langsung. Nah, gini. Gitu ya teman-teman ya. Caranya yang benar tuh kayak gitu. Nah, kemudian kalimat-kalimat asing itu harus kalian miringkan. Nah, misalkan nih, kalian ragu ada misalkan satu kalimat, misalnya saya ngomongin tentang Hafiz Al-Quran gitu ya, tadi kan ngebahas tentang motivasi berprestasi pada Hafiz Quran. Nah, Hafiz Quran, Hafiz itu bahasa Arab apa sudah diserap di Indonesia gitu ya, misalkan Hafiz Al-Quran. Nah, kalau misalkan dia nggak diserap, misalkan si Hafiz ini nggak serapan, berarti kan kita harus miringin dia, gitu ya. Tetapi kalau dia itu sudah serapan bahasa Indonesia, dia harus tegak kan. Nah, maka kalau kalian ragu-ragu satu kata itu harus dimiringkan atau enggak karena dia itu serapan atau belum, kalian bisa cek KBBI online. Kita ke KBBI online. KBBI online. Oke, kalian cari di sini. Kamu coba nyari Hafiz. Ada nggak? Nah, Hafiz entry tidak ditemukan. Gitu.
Coba kita cari kalimat yang mirip-mirip. Hafiz, misalnya. Oh, Hafiz ada. Apa nih? Penghafal Al-Quran. Berarti kalau dia ada di sini, kita menggunakan kata itu dan tidak boleh dan tidak boleh dimiringkan. Pakai Z, nggak ada D-nya. Oke, pakai Z dan nggak ada D-nya. Nah, kemudian nih, coba kita cari lafal Allah ini. Dia ada nggak di KBBI? Otomatis kemungkinan besar nggak ada ya. Nah, si lafal ini nggak ada nih, entry tidak ditemukan nih. Oke, berarti coba kita cari lafal. Nah, lafal nih ada nih. Cara seseorang atau sekelompok orang dalam suatu masyarakat bahasa mengucapkan bunyi bahasa. Nah, gitu ya. Berarti lafal Al-Quran. Berarti ya di sini kalau kamu pakai lafal Allah, berarti harus miring karena nggak ada di KBBI. Tetapi kalau kamu pakai lafal, itu nggak boleh kamu miringin. Gitu ya teman-teman ya. Monggo, mau gimana? Oh ya, penggunaan ke dalam, di luar gitu ya. Misalnya penggunaan kayak gini, itu harus kalian enter, spasi. Ke dalam bla 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 bla, ke dalam dada. Atau misalnya di atas. Di spasi atas bla 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 bla. Menunjukkan tempat itu harus kalian spasi. Di dalam bla bla bla. Di luar bla 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 bla. Begitu juga dengan di tengah kalimat. Di atas, di bawah misalnya, di bawah apa misalnya. Ini untuk yang menunjukkan tempat ya teman-teman ya. Tapi misalkan jadi di bawah meja misalnya, berarti harus di spasi. Tetapi misalkan kita ngebahas tentang di bawah lindungan Al-Quran gitu ya, bla 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 bla. Karena dia bukan menunjukkan tempat, kita nggak boleh pakai spasi. Di bawah lindungan Al-Quran misalnya. Jadi yang spasi di dan kemudian di spasi gitu ya, itu adalah yang kayak gini atau kayak gini, itu adalah tempat gitu. Kemudian penggunaan huruf kapital, contohnya adalah begini, kalimat Tito menghafalkan Al-Quran di sekolah. Ini benar. Ya. Atau di sekolahnya, di spasi sekolah. Gitu, karena menunjukkan tempat harus di spasi. Tetapi di sekolah pakai S besar itu salah. Karena dia tidak ada nama sekolahnya. Gitu. Terus menyebutkan nama sekolahnya, misalnya di sekolah SMA, yaitu SMAIT misalnya karena menyebutkan nama sekolah, harus besar hurufnya. Nur Hidayah. Besar di setiap awal kata. Surakarta gitu. Jadi nggak boleh misalkan kalian menggunakan SMAIT Nur Hidayah. Kayak gini nggak boleh. Karena dia menunjukkan nama tempat, berarti harus kalian buat seperti ini. Ya, gitu. Jadi ketika dia itu tidak menunjukkan nama tempat, kalian juga nggak boleh membuat kalimat depannya itu huruf besar, kecuali ini singkatan ya. Atau contohnya begini teman-teman, ini adalah contoh yang salah. Saya mengulas buku Putri yang tertukar. Ini salah teman-teman. Nah, jadi buku berjudul ini dia nggak boleh besar, harus kecil semua. Kemudian ini bukan titik 2 tetapi koma, kemudian spasi, dan kemudian tanda petik Putri yang tertukar misalnya. Lah, yangnya ini, y-nya itu harus kecil, karena konjungsi itu harus kecil. Ya. Kemudian, kita ngebahas tentang penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu menurut, misalnya A, penulisnya misalnya 3, B,
Dan C, koma ya, ingat ya, C, tahunnya berapa? Sebutin dalam kurung. 2020 misalnya, tutup kurung. Yang berjudul, ini yang benar ya, titik 2, bla 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 bla, tutup kurung, titik, gitu. Ini yang benar teman-teman. Jadi di sini tuh nggak boleh besar B-nya. Terus ingat di sini tahunnya itu harus sesuai dengan kutipan citasi yang lain. Gitu ya. Konjungsi itu nggak boleh besar, jadi harus kecil seperti ini. Nih, ini saya bikin tanda tanya kenapa? Karena di sini itu menggunakan huruf kapital, padahal nggak boleh tuh huruf kapital ya. Kemudian penggunaan angka misalnya kita ngebahas langsung ke bab pembahasan gitu ya. Misalnya informan mengatakan bahwa dia memiliki 2 buah Al-Quran yang sangat favorit untuk dia, gitu ya. Jadi misalnya Ib memiliki 2 buah Al-Quran yang favorit gitu ya misalnya. Nah, penggunaan kata dua itu harus seperti ini. Jadi begini teman-teman, kita kalau mau menyebutkan angka ini, angka 2 gitu ya, itu kita eja teman-teman. Misalnya kita menyebutkan angka 13. 13 itu kalau dieja kan 2 kata ya, 3 dan belas. Nah, itu kita harus mengetiknya menggunakan huruf 13 begini. 13. Jadi kalau itu 1 atau 2 kata harus kita ketik manual dengan huruf. Tetapi kalau itu 3 kata atau lebih misalnya 22 itu kan 3 kata. Itu pakai 22 gini angkanya. Misalnya 100 itu kan cuma 1 kata, berarti kita nulis 100. Ini typo, 100. 1.500.000. Sejuta bukan ya. Misalnya 150 berarti harus ditulis itu kan 2 kata. 150 harus ditulis 105. Oh, sorry. 150. Oh, sorry. Ini 150 berarti ini salah, teman-teman. Karena dia itu 3 kata. Ini salah, berarti yang benar 150. Gini penulisannya ya. Bisa dilihat ya penulisan yang benar ya. Nih, 150 salah. Misalnya 200 berarti 2 dan 100 kan? 200. Misalnya 505 gitu. Berarti kan 500 dan 5, 3 kata. Berarti kayak gini nulisnya. Gitu ya teman-teman ya. Nih, ini besar semua. Nggak boleh nih kayak gini. Berarti dia itu besarnya itu hanya boleh ada di awal kata, dibuat kayak gini. Ya. Jadi caranya di sini di change case ini pilih yang mana? Misalnya ini mau besar semua. Misalnya ini yang besar yang lain misalnya. Atau mau kecil semua. Atau mau besar yang awal doang. Ini caranya ya. Ini juga nggak konsisten A-nya. Nih, ini nggak ada komanya nih teman-teman. Jadi metode-metode yang diterapkan dalam proses menghafal dan jadi ini, dari sini teman-teman. Penelusuran kajian psikologis mengenai penghafalan Al-Quran pada beberapa penelitian difokuskan pada keterkaitan model kognitif sebagai pendukung tercapainya hafalan, metode yang diterapkan dalam proses menghafal, jadi ada 3 ya, dan menjaga hafalan. Berarti ini karena ada 3, di sini harus ada koma, habis itu spasi. Gitu ya. Jadi harus ada koma dan spasi. Nah, Islamik ini harus miring. Ini harus Al-Quran, harus konsisten. Nih, saya coba lihatin teman-teman. Nih, kenapa besar sekolahnya? S-nya kan nggak perlu besar, tidak menunjukkan tempat. Kalaupun menunjukkan tempat, yang besar itu adalah nama tempatnya. Kayak tadi, SMA IT Nur Hidayah, atau menyebutkan nama resto misalnya. Misalnya kita mau menyebutkan nama resto. Misalnya apa? Resto bernama Kakung Sableng misalnya. Nah, yang besar itu bukan R-nya, tapi
Kakung Sablengnya, nama restonya gitu ya. Sama juga dengan ini, S-nya kenapa harus besar? Nggak harus besar. Jadi kita itu punya kecenderungan untuk membesar-besarkan tulisan, padahal itu nggak harus besar. Itu teman-teman. Nih spasi, ini minta tolong di-cut gitu. Typo, studi pendahuluan. Nah, ini kenapa saya nyuruh dia pakai studi pendahuluan, bukan preliminary research, karena sudah ada bahasa Indonesianya. Kita menggunakan bahasa Indonesia semua atau Inggris semua. Jadi jangan sampai tanggung-tanggung gitu ya. Preliminary research. Ini saya merasa dia spasinya beda. Coba kita lihat. Ini spasinya 1,5. Coba kita lihat yang ini. Berapa? Nah, 1/4. Berarti kita harus rubah jadi 1,5. Nih, kayak gini ya. Nih, dia menggunakan student engagement, tapi S-nya gede. Kenapa harus gede? Nggak perlu digedein, kecuali itu judul. M. Fahmi Johansyah. Nggak perlu namanya ditulis semuanya, tetapi adalah nama belakangnya saja yang ditulis. Syah dalam kurung 2016 gitu. Nah, kemudian melakukan penelitian mengenai, berarti di sini harus koma, kemudian tanda petik, meningkatkan engagement siswa, S-nya harus kecil karena dia konjungsi. Sebagai upaya untuknya, U-nya harus kecil karena dia konjungsi. Meningkatkan hasil belajar, tutup kurung. Gitu. Nih, kemudian spasi di atas, ini harus di spasi. Ini miring engagementnya dan belum miring nih. Oke, kita miringin. Nih, kemudian masuk ke sini, S. Kenapa S-nya besar? Kecil aja. Kecil aja S-nya. Oke. Pada siswa pondok pesantren oleh Miftah Rohil Jannah dan Jainuddin. Kenapa harus nama lengkap? Ini nama belakangnya saja. Jannah dan Jainuddin tahun 2019. Misalnya judulnya apa? Berarti yang berjudul gitu ya. Koma, titik, tanda kutip, tanda petik apa, ingat konjungsinya harus kecil, kemudian tutup petik. Sudah gitu. Penelitian ini bertujuan bla bla bla. Nih, peer attachment itu harus miring. Student engagement S-nya harus kecil. Nih, peer attachment dia juga. Jadi semua yang berhubungan dengan kata asing itu harus dimiringkan. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa MA pondok pesantren bla 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 gitu ya. Nah, 205 berarti kan 3, berarti bisa menggunakan angka. Tetapi misalnya hanya 50 berarti harus kita tulis LIMA spasi PULH gitu ya. Nih, S-nya jangan sampai kenapa gede, peer attachment-nya juga. Nih, kemudian nih, penelitian lain dilakukan oleh Iwayan Darmayana, berarti langsung aja Darmayana, Masrun, kemudian Kumara, dan Wirawan, tahunnya segitu, mengenai keterlibatan siswa, S-nya kecil, otomatis ya. Misalnya judulnya yang berjudul, oh ini spasinya nggak di sini. Spasi. Bla 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 gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi caranya kayak gitu. Nah, ini IYD besar kecilnya. Ini kenapa dia harus menggunakan semuanya itu? Setiap kata itu harus besar semua. Setiap kata awalnya harus besar semua. Enggak, ini tuh kecil aja semuanya. Kecuali yang APM. Ini harus besar. Kemudian SMP itu harus besar nih. APM itu karena singkatan. Nih, kayak gini ya. Nih, ini juga kenapa harus besar? Sudah kecil saja. Nih, SKE ini memang harus besar ya. SK sama E-nya karena singkatan dari ini. Mengenai hubungan antara bla 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 bla. Ini kan judul ya teman-teman ya. Kalau judul nggak kayak gini kan? Tadi gimana mengenai, langsung aja. Nih kayak gini, mengenai
Langsung aja yang berjudul, koma, H-nya besar, hubungan A-nya kecil karena dia konjungsi, student engagement E-nya besar, keterlibatan siswa D-nya kecil, yang harusnya kecil jadi besar, yang harusnya besar jadi kecil. Prestasi akademik, mata pelajaran karena menyebutkan karena ini judul. Kemudian mata pelajaran matematika pada P-nya kecil, kelas. Nah, ini karena ini SMA-nya. Tuh, gitu ya, teman-teman. Ini student engagement, kenapa dia harus besar semua? Sama K-nya enggak, kecil aja gitu. Nanti monggo semuanya teman-teman dipelajari. Nih, saya merasa bahwa di sini itu dia spasinya nggak bener. Tuh, kan? Di sini afternya belum 0 PT. Nih, dibuat 0 PT. Gitu ya. Nih, kognitif kenapa harus pakai C? Kan bisa pakai K. Tuh, kemudian di sini kenapa dia nggak bold? Harusnya di sini bold. Sama kayak tujuan penelitian ini. Dan dia harus enter ya, teman-teman ya. Jangan lupa enter. Setiap ganti subbab itu enter. Oh ya, teman-teman perlu diingat, 1, 2 itu harus sejajar dengan M. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, harus sejajar sama M. M ini ada di sini ya, di angka 1 ini ya. Berarti ini harus sesuai di angka 1. Ini juga harus sesuai dengan di angka 1. Nah, kemudian misalkan si A ini teman-teman itu harus sejajar dengan M-nya. Si A ini harus sejajar dengan M. Gitu. Terus misalnya di A ini nanti ada misalnya menyebutkan yang lebih spesifik. Apa gitu ya. Bla 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 bla. Nah, berarti si satunya ini harus sejajar dengan B sama U-nya. Bagi sama untuknya. Nih, harus sejajar sama bagi sama untuk ini. Itu ya teman-teman ya. Jadi harus sejajar semuanya, perlu diingat. Terus ini nggak perlu ada spasi di sini, spasinya di-cut. Spasinya di-cut. Spasinya di-cut. Jadi spasi di-cut, habis itu titik 2, habis itu baru spasi ya. Jadi jangan sampai spasi titik 2 spasi, enggak. Jadi kalimat terakhirnya apa, habis itu langsung titik 2, habis itu baru spasi kayak gini. Gitu. Nih Hafiz pakai Z, nggak pakai D. Gitu. Nih juga salah nih. Harusnya nggak ada titik spasinya. Tuh. Ingat teman-teman, ini sudah saya benerin, sebelumnya juga masih salah. Nah, misalkan ini kalian enter terus sampai ke paragraf berikutnya, ke halaman berikutnya, itu nggak bisa kayak gitu teman-teman. Jadi harus daripada nanti resiko, kalian pakai design layout tadi, kemudian break, kemudian page. Nah, itu udah otomatis dia turun. Jadi nanti kalau kamu menambahin di bab 1 teman-teman, dia nggak akan turun ke bawah gitu. Atau kamu ketika ngekat bab 1, si bab 2 ini nggak akan naik ke atasnya. Itu fungsinya. Gitu. Kemudian nih, perlu diingat nih, si 2.1.1 ini, kenapa dia nggak sejajar dengan ini? Harus sejajar ya. Gitu. Ini kan harus sejajar. Dan ini semuanya, teman-teman, nih, sampai sini nih, harus sejajar dengan definisi. Oke. Si definisi di sini, kemudian nanti space-nya 4 ketukan di sini. Oh, dia ada di sini teman-teman, definisinya ada di sini, berarti kita set. Ada di tengah-tengahnya mereka ya. Oke, kemudian nanti di sini. Dah, kayak gini ya. Nah, kemudian Harlock, ini nama orang, berarti harus besar. Nih, kemudian JF Mong, DKK, nggak bisa kayak gini, berarti langsung nama belakangnya. Mongs dalam DKK, kalau dia sudah menyebutkan Mongs di awal. Tetapi kalau dia belum menyebutkan Mongs di awal, berarti Mongs, terus siapa, kemudian siapa. Dan D misalnya.
spasi. Gini teman-teman. Oh, nah ya ini teman-teman. Jadi ketika kalian menemui seperti ini kan sebab proses menghafal Al-Quran ini nggak ada temennya kan teman-teman. Yang ada temennya berarti kita harus membuat agar dia itu ada di proses menghafal Al-Quran ini. Jadi biar dia nggak sendirian, nggak boleh kayak gini. Jadi kita enter gini. Jadi batasnya 3 lah, 3 baris gitu ada di sini. Itu nggak bisa. Harus kita enter biar bisa ikut dengan paragraf lainnya gitu. Tetapi kalau misalkan di sini ya, di sini itu ada 4 baris, itu bolehlah, nggak masalah. Di sini ada 4 baris, kita tidak enter itu. Tetapi kalau cuma 1, 2, 3 baris, ataupun hanya kayak tadi, hanya judulnya toh, hanya subbabnya toh yang ada di situ, berarti harus kita enter. Jadi biar dia nggak sendirian. Nah ini juga salah nih. Ini berarti kan harus sejajar dengan kata di atasnya. Nih, harus sejajar dengan sini nih. Nah, kan? Nah, teman-teman, coba lihat ini. Dia di sini tidak menggunakan tahun. Di sini harus ada tahun. Kemudian Al-Qur'annya, A-nya juga harus besar. Kemudian nih, bin nazar. Ini kan bahasa asing ya, bahasa Arab. Dimiringkan teman-teman. Tahfidz juga. Talaki juga, tahrir juga, semuanya ini. Nah, yaitu ngapain Y-nya harus besar, kecil semua. Ya, nanti yang ini juga kecil. Yang ini juga kecil. Itu. Dihafalkan atau sudah disamikan. Simak ikan, berarti diginiin. Gini. Nah, kemudian si E ini nih, kurang jeli nih. Nih. Duh, kopas, tapi jangan kayak gitu juga kali. Nah, nih, dia Sadullah 2008, berarti di sini kita tulis 2008. Nah, ini berarti kan ini si Rauf. Nih. Menurut Rauf, di bawahnya di ini ada beberapa teknik menghafal Al-Quran, yaitu dia nggak perlu spasi. Nih berarti kita harus jajarkan dia dengan sejajar dengan ini, oke? Nah, teman-teman, saya merasa bahwa dia PT-nya bukan 0 PT. Coba kita cek. Nih kan, benar bukan 0 PT. Tuh. Kan gitu. Coba yang ini, yang lain. 0 PT nggak? Oh, sudah 0 PT. Nih, dia juga nggak sejajar. Dan coba nih, di sini harusnya ada titik 2. Nah, ini nggak boleh. Jadi, sebagaimana dikutip oleh Syahidin, berarti Al-Suyuti dalam Syahidin, 2009 menyimpulkan 3 metode hafalan Al-Quran dalam pembelajaran di lembaga pendidikan adalah sebagai berikut atau sebagai berikut, Deng. Kita cut ini. Nih, gini caranya ya. Jadi jangan dipikir saya nggak ngoreksi satu-satu, teman-teman. Itu jangan lupa ini nanti 4 ketukan, 2 strip. Ini juga. Nih. Ini salah nih. Harusnya gini. Gini, ya. Hah, gimana sih Quran surat Fatir udah? Coba tadi kita lihat. Dia 32 apa 35 ya ini ya? Oh, I see, saya paham. Langsung aja teman-teman. Ini nggak usah kamu sebutin nomor suratnya, langsung aja. Fatir ayat 32. Quran surat itu Q.S. Nah, spasi nama suratnya, kemudian titik 2 itu menandakan ayatnya, kemudian spasi habis itu nomor ayatnya. Gitu. Ini Al-Qur'annya nih salah juga. Gitu. Ya, teman-teman, nih. Nanti nih, teman-teman. Ini adalah contoh, misalkan nih ada beberapa tokoh yang mengungkapkan tentang keberhasilan siswa menghafal Al-Quran ya. Jadi
menurut pendapat Johnson, jadi Johnson 2008 mengatakan begini, kemudian ini nggak boleh ada koma. Kemudian titik koma, jadi peneliti yang lain, kemudian Sarnoff dan Schmidt, itu nggak perlu ada koma tahunnya ini, kemudian Wang dan Holcomb tahun 2000 ini mengungkapkan bahwa bla 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 gitu ya. Ini titik nih. Meningkatkan keberhasilan dan prestasi belajar. Harusnya kayaknya nggak ini dong. Keterlibatan siswa secara akademik merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan dan sangat penting gitu ya. Jadi kalau misalkan ada beberapa pendapat tokoh di banyak penelitian, itu kalian menggunakan titik koma kayak gini. Titik koma kayak gini ya. Jadi mereka ada 3 penelitian yang sepakat mengemukakan atau mengemukakan tentang keberhasilan prestasi belajar itu kalian hubungkan dengan titik koma ini. Gitu ya. Ini bukan N ya, tapi dan. Aduh, gimana ini? Banyak sekali yang salah ya, ternyata. Nih, kalau di akhir pun juga kayak gitu. Misalnya ini. Ini kan dikemukakan bla 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 bla. Si Marx tahun 2000 mengemukakan seperti ini, kemudian titik koma Friedrich Blumer dan Paris 2004 berarti ya mengemukakan seperti ini. Kemudian titik koma terus siapa-siapa koma 2011 kemudian ini. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi urut dari yang tahunnya paling jauh. Tahun 2000, 2004, 2011, 2011. Dan kalau misalkan sama-sama 2011 itu penulis pertamanya itu nama depan penulis pertamanya itu yang diurutkan sesuai abjad. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh Mendeley. Kalau kita itu rawan salah. Nih, ini dia nggak sejajar. Kita harus sejajarkan. Ini juga, ini nggak sejajar. Harus kita sejajarkan di sini. Dan dia harus berapa ketukan? 4 ketukan. Gitu. Ini juga 4 ketukan. Daripada gitu, nah gini. Nah ini nanti disesuaikan sendiri, monggo teman-teman semuanya ya. Ingat, dia pasti bukan 0 PT. Kita lihat dia bukan 0 PT, kan 10 PT. Kita bukan buat 0 PT, kemudian kita spasi. Jadi biar semuanya sama. Nah ini contoh yang nggak baku ya teman-teman ya. Contoh yang nggak baku, contoh yang bakunya seperti apa? Ini adalah contoh bakunya seperti ini teman-teman. Jadi harus benar-benar menggunakan kayak gini. Bisa dibandingkan nggak sama ini? Bisa dibandingkan nggak? Jadi itu dia pakai yang kayak gini teman-teman. Yang benar tuh putih bersih kayak gini. Nggak ada arsiran. Dan teman-teman kalian harus ingat, kalian harus menggunakan Times New Roman 12. Gitu ya. Nih, serapan dimiringkan. Nih, kemudian nama belakangnya saja ya, ini ya. Nih, ini kenapa salah nih saya buat catatan karena Bogdan Thailand dalam Muleong dalam gini. Ya, kayaknya itu aja ya. Citasinya diperbaiki kalau kayak gini berarti dalam Mulyana misalnya. Sorry, gini. Nah, ini Pujo Swaro misalnya. Ini K-nya harus besar gitu ya, dan di sini ada komanya. Ini bahasa Inggris berarti dimiringkan. Ini loh, alasan pertama kenapa P-nya harus besar sih, kecil aja. Oh ya teman-teman, perlu diingat kalau dia itu kutipan langsung tetapi kurang dari 4 paragraf, jadi yang benar kayak gini ya, menyatu dengan paragraf sebelumnya, jadi bukan di enter. Jadi yang awal tadi misalkan tadi Ar-Rahman ya, Rahman, coba. Nih, yang seperti ini harus menyatu dengan kalimat. Tadi saya lupa mengatakan ya. Misalnya Z. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala
petik, habis itu kalimatnya apa, kemudian nanti kita menarasikannya itu di sini. Jadi dia harus menyatu dengan paragrafnya. Kalau dia itu kutipan langsung kurang dari 4 baris. Tetapi kalau lebih dari 4 baris berarti kamu harus pisahkan paragraf itu, gitu ya teman-teman ya. Ini kan dia menyatu gitu ya. Oke, begitu saja teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Baik. Coba saya lihat note-nya saya. Bab 3 tidak saya banyak revisi karena akhirnya saya rombak total di bab 3. Tetapi pada intinya kayak gitu nih topik nih. Ini juga nih namanya harus gimana. Semoga bermanfaat dan nanti kita kalau teman-teman sudah bisa lulus di step TPS ini, penulisan sistematika penulisan skripsi, kita baru lanjut membahas tentang kontennya ya. Konten isinya benar atau salah, kemudian teori apa yang akan digunakan, metode apa yang digunakan, baru kita masuk ke situ. Oke, gitu saja. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sebenarnya kenapa saya sekaku ini sama kalian? Karena ya saya pikir skripsi itu hanya sekali seumur hidup dan prinsip saya adalah kita harus tetap bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diamanahkan ke kita. Saat ini kalian mendapatkan amanah untuk menyelesaikan jenjang S1 kalian dan saya harap teman-teman bisa profesional di sini mengerjakan sesuai semaksimal mungkin dan sesempurna mungkin sesuai yang kalian bisa, tidak hanya atau tidak asal copy paste. Perjanjiannya kita tidak akan masuk ke konten ketika apa yang saya katakan ini tidak kalian cerna dengan baik dan tidak kalian revisi dengan baik. Karena kalian mengulang-ulang apa yang kalian tulis ini salah satu bentuk dari belajarnya kalian. Agar kalian nanti nggak kagok ketika sidang skripsi. Begitu ya, sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.